Gila. Revolusi besar tengah mengguncang tim nasional Indonesia. Pemerintah resmi dorong kewarganegaraan ganda selektif. Naturalisasi pemain grade A dipercepat. Dan John Hartman langsung bergerak menyusun skuad elit untuk menghadapi ujian berat di FIFA Matchday. Nama-nama besar dari Eropa mulai masuk radar. Ini bukan lagi sekadar wacana. Ini operasi cepat membangun kekuatan baru. Lawan berat seperti tim nasional Oman, tim nasional Kuwait, bahkan raksasa Eropa siap jadi panggung pembuktian. Satu pesan jelas, Indonesia tidak datang untuk mencoba. Indonesia datang untuk menang. Jika semua ini berhasil, maka dunia harus mulai waspada. Garuda bukan lagi tim pelengkap, tapi ancaman nyata di level internasional. Fitness dimulai. Kalimat ini bukan lagi sekadar slogan, tapi cerminan dari perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh tim nasional Indonesia. Di balik layar, langkah-langkah strategis mulai dijalankan secara serius. Percepatan naturalisasi pemain grade A, dorongan kebijakan kewarganegaraan ganda selektif, hingga penyusunan skuad yang benar-benar dirancang untuk bersaing di level tertinggi. Ini bukan lagi eksperimen, ini adalah lompatan besar menuju panggung dunia. Dengan terbukanya peluang kewarganegaraan ganda, hambatan terbesar yang selama ini menghalangi pemain diaspora perlahan mulai runtuh. Mereka tidak lagi dihadapkan pada pilihan sulit antara karir di Eropa atau membela merah putih. Kini, keduanya bisa berjalan beriringan. Dampaknya langsung terasa, minat pemain keturunan meningkat, proses pendekatan jadi lebih cepat, dan peluang menghadirkan talenta berlevel tinggi semakin terbuka lebar. Di sisi teknis, John Hartman menjadi sosok kunci di balik transformasi ini. Ia tidak hanya mengumpulkan pemain berkualitas, tapi juga membangun sistem permainan yang modern, disiplin, dan terstruktur. Setiap pemain yang masuk bukan sekadar nama besar, tapi bagian dari puzzle taktik yang sudah dirancang dengan detail. Lini belakang diperkuat dengan pemain berpengalaman, lini tengah dibuat lebih dinamis, dan lini serang dipoles agar lebih tajam serta variatif. Namun revolusi ini tidak datang tanpa risiko. Ekspektasi publik melonjak tinggi, tekanan semakin besar, dan setiap hasil pertandingan akan menjadi sorotan utama. Tidak ada lagi ruang untuk kegagalan berulang, karena dengan materi pemain yang semakin kuat, tuntutan untuk menang juga ikut meningkat. Jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka yang terjadi bukan hanya peningkatan performa, tapi perubahan status. Dari tim yang dulu dipandang sebelah mata, menjadi kekuatan baru yang mulai diperhitungkan di Asia bahkan dunia. Dan di titik inilah sejarah bisa mulai ditulis. Karena ketika regulasi, talenta, dan strategi bertemu dalam satu waktu, maka tim nasional Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi, mereka sedang bersiap mengguncang dunia. Dan di tengah gelombang perubahan itu, muncul satu fakta yang membuat semuanya semakin panas. Ada sekitar 9 nama yang kini masuk radar percepatan naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ini bukan lagi sekadar wacana, tapi bagian dari gerak cepat yang sedang disusun agar skuad Garuda benar-benar siap dalam waktu singkat. Nama-nama ini datang dari berbagai posisi, mulai dari lini belakang hingga lini serang, dengan latar belakang kompetisi Eropa yang sudah teruji. Langkah ini menunjukkan bahwa revolusi yang dibangun bukan setengah-setengah. John Hartman menginginkan kedalaman skuad yang merata, bukan hanya kuat di satu lini, tapi solid di semua sektor. Dengan masuknya beberapa pemain grade A, persaingan di dalam tim otomatis meningkat, dan ini menjadi sinyal bahwa tidak ada lagi tempat yang aman tanpa performa maksimal. Namun, di balik ambisi besar itu, ada tantangan yang tidak kalah penting. Waktu, proses administrasi, adaptasi pemain, hingga penyatuan chemistry tim harus dilakukan secepat mungkin. Karena target yang diincar bukan hanya jangka panjang, tapi juga agenda dekat seperti FIFA Matchday dan turnamen besar di Asia. Jika 9 nama ini benar-benar berhasil diamankan dan menyatu dengan skuad yang ada, maka kekuatan tim nasional Indonesia bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Dan di titik itu, Indonesia tidak lagi sekadar mengejar, tapi mulai menekan dan menantang siapapun yang ada di hadapannya. Dan ketika daftar itu mulai terbuka ke publik, atmosfer langsung berubah, karena ini bukan sekadar rumor biasa, tapi sinyal kuat bahwa tim nasional Indonesia benar-benar sedang membangun kekuatan baru. Dari total nama yang beredar, beberapa langsung mencuri perhatian. Pascal Struijk yang diproyeksikan memperkuat lini belakang, Luke Vickery sebagai opsi serangan baru, hingga Dean Zandbergen yang disebut-sebut sebagai kandidat striker masa depan. Belum berhenti di situ,
Ada juga nama Ryan Flamingo dari PSV yang bisa bermain sebagai bek maupun gelandang. Profil fleksibel yang sangat dibutuhkan dalam sistem modern. Di sektor pertahanan, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce dan Tristan Gojer dari Ajax menghadirkan kualitas Eropa yang solid. Sementara di lini tengah muncul Julian Oerip dan Delano van den Heuvel sebagai talenta muda yang siap berkembang. Bahkan nama Laurin Ulrich dari Stuttgart ikut masuk dalam radar, menambah kedalaman opsi di berbagai lini. Jika semua nama ini benar-benar berhasil diamankan, maka kekuatan tim nasional Indonesia akan berubah drastis, bukan hanya dari sisi kualitas individu, tapi juga variasi taktik yang bisa diterapkan. John Hartman akan memiliki banyak opsi untuk merancang strategi yang lebih fleksibel, cepat, dan sulit ditebak lawan. Namun, di balik daftar yang terlihat mewah ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Semuanya masih bergantung pada proses dan keputusan akhir. Naturalisasi bukan hanya soal potensi, tapi juga komitmen pemain, regulasi, dan timing yang tepat. Dan disinilah letak dramanya. Jika sebagian besar nama ini benar-benar bergabung, maka yang terjadi bukan lagi sekadar peningkatan tim, tapi lonjakan besar yang bisa mengubah peta kekuatan Asia. Sebuah sinyal bahwa tim nasional Indonesia tidak main-main dalam misinya, naik level, dan siap mengguncang dunia. Dan yang membuat situasi ini semakin panas, nama-nama tersebut bukan muncul tanpa arah. Semuanya disebut-sebut masuk dalam radar langsung John Hartman. Ia menginginkan percepatan proses naturalisasi bukan untuk jangka panjang saja, tapi untuk kebutuhan taktis yang sangat spesifik, menghadapi agenda FIFA Matchday yang sudah di depan mata. Lawan yang dibidik pun bukan sembarangan. Dari Asia, tim nasional Oman dan tim nasional Kuwait siap menjadi ujian fisik dan disiplin taktik. Sementara dari Eropa, tantangan yang jauh lebih besar datang dari tim nasional Italia, tim dengan tradisi dan kualitas kelas dunia. Ini bukan sekadar uji coba, tapi simulasi ekstrim untuk melihat sejauh mana kekuatan baru Indonesia bisa bertahan di bawah tekanan. Disinilah peran pemain-pemain naturalisasi Grade A menjadi sangat krusial. Hartman membutuhkan bek dengan pengalaman Eropa untuk meredam serangan cepat ala Timur Tengah, gelandang dengan visi permainan tinggi untuk mengontrol tempo, dan penyerang yang bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga Ryan Flamingo bukan hanya tambahan, tapi bagian dari rencana besar untuk langsung naik level dalam waktu singkat. Strategi ini jelas berisiko, karena menyatukan banyak pemain baru dalam waktu singkat bukan perkara mudah. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan keberanian. Indonesia tidak lagi menunggu proses panjang, tapi mencoba melompat lebih cepat dengan memanfaatkan momentum. Dan jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka laga melawan Oman, Kuwait, hingga Italia tidak lagi sekadar ujian, tapi panggung pembuktian bahwa tim nasional Indonesia benar-benar siap memasuki era baru. Sebuah era di mana Garuda tidak hanya bertahan, tapi mulai menantang siapapun, bahkan di level tertinggi. Dan semua percepatan ini tidak lepas dari satu faktor kunci, peran pemerintah yang mulai membuka jalan lewat kebijakan kewarganegaraan ganda selektif. Jika ini benar-benar diresmikan, maka dampaknya akan langsung terasa ke dalam skuad tim nasional Indonesia. Hambatan terbesar selama ini, yakni kewajiban melepas paspor asal, perlahan hilang, dan itu membuat pintu bagi pemain diaspora terbuka jauh lebih lebar. Bagi John Hartman, ini seperti mendapatkan senjata tambahan yang selama ini tertahan oleh regulasi. Ia tidak lagi harus menunggu proses panjang atau menghadapi keraguan pemain, karena secara aturan semuanya menjadi lebih jelas dan aman. Pemain-pemain yang sebelumnya masih ragu kini punya alasan kuat untuk segera bergabung, tanpa harus mempertaruhkan masa depan karir mereka di Eropa. Efeknya bukan hanya pada jumlah pemain, tapi juga kualitas. Naturalisasi tidak lagi bersifat terbatas, melainkan bisa lebih selektif dan strategis, benar-benar menyasar pemain grade A yang sesuai kebutuhan tim. Ini akan membuat kedalaman skuad meningkat drastis, dan persaingan internal menjadi jauh lebih sehat. Namun di balik keuntungan besar ini, tetap ada tanggung jawab besar. Karena ketika negara sudah turun tangan membuka regulasi, maka ekspektasi hasil juga ikut melonjak. Tim nasional Indonesia tidak lagi punya alasan untuk gagal bersaing, terutama di ajang seperti FIFA Matchday dan turnamen Asia. Dan di titik inilah segalanya menjadi semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar proyek sepak bola, tapi proyek nasional. Ketika pemerintah, pelatih, dan pemain berjalan di arah yang sama, maka yang sedang dibangun bukan hanya tim,
tapi kekuatan baru yang siap membawa Indonesia melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Dan ketika semua elemen itu benar-benar berjalan selaras, dampaknya tidak hanya terasa di atas lapangan, tapi juga di cara dunia memandang tim nasional Indonesia. Ini bukan lagi tim yang bergerak sendiri, tapi hasil kolaborasi besar antara federasi, pelatih, dan pemerintah. Regulasi yang mendukung membuat proses rekrutmen pemain diaspora jauh lebih cepat. Sementara dari sisi teknis, John Hartman kini punya keleluasaan penuh untuk membentuk tim sesuai visinya. Dengan kondisi seperti ini, percepatan adaptasi menjadi kunci. Pemain-pemain yang datang harus langsung menyatu, memahami filosofi permainan, dan siap tampil di pertandingan dengan tekanan tinggi. Karena agenda seperti FIFA Matchday bukan lagi sekadar uji coba, tapi ajang untuk menguji seberapa cepat revolusi ini benar-benar bekerja. Di sisi lain, efek jangka panjangnya juga mulai terlihat. Kompetisi di dalam tim semakin ketat, standar latihan meningkat, dan pemain lokal terdorong untuk berkembang lebih cepat agar tidak tertinggal. Ini menciptakan ekosistem baru yang lebih kompetitif, sesuatu yang selama ini sulit tercapai tanpa dorongan besar dari luar. Namun, semua ini tetap akan bermuara pada satu hal, hasil di lapangan. Karena sebesar apapun dukungan regulasi dan kualitas pemain, semuanya akan diuji dalam 90 menit pertandingan. Dan jika tim nasional Indonesia mampu menjawab tantangan itu, maka yang terjadi bukan hanya kemenangan, tapi perubahan status. Dari tim yang dulu dipandang sebagai underdog, menjadi kekuatan baru yang benar-benar disegani. Sebuah era baru yang tidak lagi dibangun dengan harapan semata, tapi dengan sistem, kualitas, dan keberanian untuk bersaing di level tertinggi. Dan ketika momentum itu terus dijaga, arah perjalanan tim nasional Indonesia akan memasuki fase yang jauh lebih menentukan. Ini bukan lagi soal membangun, tapi tentang mempertahankan konsistensi di level tinggi. Karena begitu standar sudah naik, maka setiap laga akan selalu dituntut hasil maksimal. Tidak ada lagi ruang untuk tampil setengah hati, apalagi kembali ke pola lama. John Hartman kini berada di titik paling krusial, menyatukan semua potensi besar menjadi satu tim yang solid. Ia harus memastikan bahwa pemain diaspora dan lokal tidak hanya kuat secara individu, tapi benar-benar menyatu dalam satu identitas permainan. Transisi cepat, disiplin bertahan, dan keberanian menyerang harus menjadi ciri khas baru yang konsisten terlihat di setiap pertandingan. Dengan jadwal yang semakin padat, terutama di FIFA Matchday dan kompetisi resmi Asia, rotasi pemain akan menjadi kunci. Kedalaman skuad hasil naturalisasi akan diuji. Apakah benar mampu menjaga performa tim tetap stabil meski terjadi pergantian pemain? Di titik ini, tekanan tidak hanya datang dari lawan, tapi juga dari ekspektasi publik yang semakin tinggi. Karena ketika semua dukungan sudah diberikan, regulasi, pemain berkualitas, hingga pelatih berpengalaman, maka satu-satunya yang ditunggu adalah hasil nyata. Dan jika Indonesia mampu melewati fase ini dengan konsisten, maka langkah menuju panggung yang lebih besar bukan lagi mimpi jauh. Itu akan menjadi kenyataan yang perlahan tapi pasti mendekat. Karena revolusi yang sedang berjalan ini bukan untuk sesaat, tapi untuk membawa tim nasional Indonesia berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one